thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kemarin kita sudah mengkhatamkan kajian daripada kitab Aqidatul Awam yang merupakan guru daripada guru-guru kita, yaitu Asy-Syaikh Al-Imam Marzuqi rahimahullahu ta'ala, yang dimana juga matan itu banyak disyarah oleh ulama kita yang mungkin sempat bertemu ataupun belum, seperti ada namanya kitab Jala'ul Afham karangan daripada Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Beliau punya anak Sayyid Ahmad, sekarang masih ada. Kemudian juga kitab Fathul Allam, itu punya Dr. Hisham Al-Kamil. Beliau masih ada pengajar di Masjid Al-Azhar Syarif. Sekarang kita beralih kepada kitab yang dimana notabene daripada kitab ini berbeda dan sedikit namanya sudah berbeda. Ini menjadi rujukan kalau di Al-Azhar ini tidak dimuktamadkan kitab ini sebagai kitab akidah Al-Azhar, tetapi ini condong kepada ulama-ulama yang berada di Mamlakah Arabia Saudiyah, di Saudi Arabia. Jadi ini kitab mu'tamadnya ulama-ulama di Saudi. Setelah Usul Thalatha, kemudian Kitab Tauhid, kemudian Aqidah Wafiqiyah, kemudian ini menjadi tonggak pemahaman akidah ulama-ulama Saudi. Jadi tidak mengapa perbedaan pandangan, tetapi intinya di sini min ajli talabil ilm. Ini kita semata-mata untuk mencari ilmu, karena hakikatnya kita tidak bisa membandingin antara suatu ulama dengan ulama, karena statusnya dan juga kita belum masuk minhum, belum bagian daripada mereka. Yang berhak untuk membandingkan itu ya ulama lagi. Jadi seorang ulama boleh membandingkan antara ulama dengan ulama. Kalau kita masih di maqam talibul ilm, yaitu menuntut ilmu, tidak sepantasnya dan bahkan diharamkan kita untuk membenci bahkan mencaci apa yang orang yakini, walaupun satu agama Islam, itu tidak boleh. Nah, jadi di sini kita memadukan antara akidah yang dipahami, dianut oleh ulama-ulama Asy'ari, ulama-ulama yang berada di Mesir, dengan ulama-ulama yang ada di As-Saudiyah, yang dimana akidahnya itu Athariyah. Ini namanya adalah kitab Aqidah Tahawiyah. Aqidah Tahawiyah. Yang dimana ini kitabnya ditulis di Mesir juga, tapi tersebarnya di Jazirah Arab Saudi. Sama halnya seperti mazhab Maliki. Penyebarnya, penciptanya itu tinggal bahkan wafat di Mesir, tapi akidahnya tersebar di tempat-tempat di Madinah, di tempat-tempat lain. Marilah kita masuk ke muqaddimah dari kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim.
الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Jadi di sini beliau Al-Allamah Hujjatul Islam. Ya, ini salah satu bentuk ta'zim para murid kepada gurunya yang memberikan gelar Al-Allamah, yaitu yang arti Allamah itu maha guru. Maha guru Hujjatul Islam, merupakan rujukannya orang-orang muslim. Abu Ja'farin Al-Warraq At-Tahawi, itu nama beliau, At-Tahawi, di Mesir. Jadi beliau ini menulis kitab ini ada di Mesir. Rahimahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat hidayah kepada beliau sampai hari akhir atas karangan beliau. Bentar. عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. Jadi di sini ada, ini adalah zikru, sebuah penyebutan, bayani, penjelasan akidah ahli sunnah wal jamaah, yaitu akidahnya ahli sunnah wal jamaah ala madhabi fuqaha ilmillah, yang dimana ini menurut mazhab ahli fiqih, ala madhab fuqaha ahli fikih al-millah, agama. Jadi ahli fikih agama siapa? Abi Hanifah. Abi Hanifah itu ya di atasnya Imam Malik. Abi Hanifah Nu'man bin Thabit al-Kufi, itu namanya. Dan juga Abi Yusuf Ya'qub bin Ibrahim al-Ansari wa Abi Abdullah Muhammad bin al-Hasan al-Shaybani. Itu mereka adalah fuqaha ahli fikih, karena emang fikih dan juga tauhid, akidah ini ya erat kaitannya. Dan rata-rata yang memegang akidah Asy'ariyah seperti ini yaitu ulama Hanafi dan juga sebagian ulama Hambali. Kemudian wa ma ya'taqiduna, apa yang mereka yakini, min usuliddin, dari pondasi pokok daripada agama kita, wa yadinuna, dan mereka beragama, bihi, dengannya, dengan apa yang mereka yakini tadi, Rabbal alamin, kepada Tuhan semesta alam. Kemudian di sini pembahasannya itu pembagian, ada beberapa part, yaitu sekitar 50-an. Jadi bisa diangkain saja. Pertama tentang Allah Subhanahu wa taala. Naqulu fi tauhidillah mu'taqidina bi taufiqillah innallaha wahidun la syarikalah. Wahidun la syarikalah. Jadi di sini naqul. Nah, jadi di sini karena sifatnya berbentuk kami, berarti ini akidah yang mereka yakini. Akidah yang mereka yakini. Kami mengatakan fi tauhidillah, dalam tauhid kepada Allah, mu'taqidina, seraya kami meyakini, berkeyakinan, bi taufiqillah, dengan bimbingan taufik dari Allah. Apa
Apa? Pertama, innallaha wahidun la syarika lahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala wahid, itu satu. La syarika lahu, tidak ada syarik bagi Allah, tidak ada tandingan, tidak ada sekutu, tidak ada teman yang dimana Allah itu butuh bantuan, tidak. Jadi yang namanya syarik itu seseorang yang satu martabah, satu kedudukan. Misalnya saya punya teman kerja, nah itu syarik. Saya punya teman hari-harian, nah itu syarik. Yang dimana walaupun dia sama sekali tidak membantu, dalam artian dia itu memiliki kedudukan yang sama, yaitu syarik. Jadi bagi Allah itu tidak ada yang namanya syarik. Allah itu ya di atas segalanya, tidak ada yang menyamai. Kemudian wala syai'a misluhu, dan tidak ada sesuatu apapun yang semisalnya. Misluhu, jadi tidak ada segala sesuatu yang semisal Allah Subhanahu wa taala. Dan ahli sunnah menurut kitab Tahawiyah ini bahwasanya Allah itu tidak ada memiliki sesuatu yang serupa dengannya, dan juga tidak serupa itu dalam artian apa? Dari segi zatnya, kemudian dari segi sifatnya, kemudian dari segi perbuatannya. Nah di sini zat, sifat, dan juga perbuatan. Nah, kan ada Allahu sami'un basir. Allah itu sami', maha mendengar dan maha melihat. Nah, jadi kalau kita mengatakan penglihatan Allah itu sama dengan kita, berarti kita di luar keyakinan. Berarti kita mengatakan fi syai'in mithluhu, ada sesuatu yang semisal Allah. Nah, jadi di sini makna basir dan sami' itu dalam perspektif pandangan akidah itu ya beneran mendengar, beneran melihat, tetapi melihatnya Allah Subhanahu wa taala laisa kamitsli insan atau makhluk, tidak seperti makhluk. Allah tidak punya telinga. Jadi kalau di sini kita pahami, kalau ada yang mengatakan Allah punya telinga, punya ini, berarti itu semisal makhluknya, berarti tidak sesuai dengan kalimat wala syai'a mithluhu. Jadi pokoknya tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari segi zat, dari segi kepemilikannya. Kita punya telinga, kita punya tangan, kita punya kaki. Yang mengatakan Allah punya tangan, punya kaki, nah itu berarti tidak sesuai dengan apa yang ada di kitab ini. Kita tidak mengatakan itu salah atau apapun. Kita mengatakan tidak sesuai dengan kitab ini. Karena tidak ada yang sebenarnya hakikat daripada akidah ini bukan kita memirip-miripkan Allah. Sebenarnya inti daripada menafsirkan hal tersebut, intinya itu bagaimana kita cara ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pendekatan-pendekatan yang berbeda. Ada yang melakukan pendekatan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membagi bahwasanya sifat Allah itu ada beberapa sini, ada segini, ada segini. Itu cara pendekatannya. Ada yang mengatakan sifat Allah itu tidak terhingga dan tidak terbatas. Dan ada yang mengatakan ya benar, Allah itu punya tangan sebagaimana yang dikatakan di Al-Quran, ya sudah. Tetapi dengan menganggap ya tangan Allah itu ya seperti ya sudah tangan, tidak perlu diperjelas bagaimana bentuknya. Setidaknya kita sudah tahu saja makna tangan itu ya tangan. Ada yang menganggap itu tidak normal, tidak etis kita mengatakan Allah punya tangan, maka dengan takwil, dengan merubah makna melalui perspektif pandangan bahasa dan juga ihtiram dan ta'zim, bahwasanya itu maknanya kekuasaan dan lain-lain. Nah, itu semuanya bukan untuk menyelewengkan agama. Justru para ulama rahimahumullah ta'ala
itu cara mereka agar generasi selanjutnya itu mudah mengenal siapa Robnya. Sekarang kita banyak sekali mengalami polemik tentang pemahaman Tuhan. Nah, dengan masalah seperti itu yang tidak diinginkan oleh para ulama kita. Makanya di sana adanya namanya ilmu akidah, sehingga merumuskan bagaimana cara mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, semuanya benar. Yang salah itu kita menyalahkan orang lain. Kemudian yang ketiga, wala syai'a yu'jizuhu, tidak ada sesuatu apapun syai' yu'jizuhu yang mampu melemahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini wala syai'a yu'jizuhu, tidak ada sesuatu yang mampu melemahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini jelas bahwasanya Allah itu tidak ada tandingannya. Ada orang-orang yang berusaha melemahkan Allah, seperti dulu Fir'aun menantang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ilaha ghairuhu, tidak ada ilah Tuhan selain daripada Allah. Makna daripada ilah itu artinya ma'budah. Ma'budah, tidak ada sembahan. Jadi yang namanya sesuatu sembahan itu namanya Tuhan. Jadi kita pahami, pertama kita sepakati bahwasanya sesuatu yang disembah itu namanya Tuhan. Jadi tidak ada istilah ini cuman hanya sekedar sembahan saja, tapi kami mengakui Tuhan itu satu. Tidak ada pemahaman seperti itu. Itu yang dilakukan oleh orang-orang jahili dulu. Mereka menjadikan berhala itu sesembahan. Hanya sebatas sesembahan, mereka tahu bahwasanya Tuhan itu satu, Allah. Cuman mereka nggak tahu bagaimana caranya. Makanya mereka menjadikan sesembahan. Bahkan sampai sekarang banyak sekali yang menjadikan sesembahan itu hanya sekedar sesembahan. Mereka sama-sama meyakini bahwasanya Tuhan itu Esa. Nah, itu pemahaman yang salah. Jadi antara sesembahan dan juga antara Tuhan itu sama. Kalau ada Tuhan tidak disembah, nah itu beda lagi namanya. Nah, nggak apa-apa, insyaallah sambil baik zoomnya bisa nih, saya sambil rekam. Bismillah. Qadimun bilabtida'in da'imun bilantihain. Nah, di sini. Ini merupakan penjelasan juga dari yang kemarin kita pahami di Aqidatul Awam. Allah itu qadimun baqi. Yaitu qadim itu maknanya apa? Qadim itu terdahulu. Tetapi terdahulunya Allah itu bilabtida'in, tanpa ada permulaan. Da'imun, yang Allah itu selalu abadi. Bilantihain, tanpa ada akhir. Jadi Allah itu paling awal dan paling akhir. Tetapi bila tahawuli, tanpa ada perubahan. Kemudian kita lanjut, la yafna wa la yabidu. Nah, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan fana. Fana itu apa? Tidak akan hancur, habis masanya. Seperti manusia itu akan hancur nanti. Wala yabidu, dan tidak juga bisa binasa. Yabidu, tidak bisa binasa. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wala yakunu illa ma yuridu. Wala yakunu, tidak ada yang terjadi. Kun fayakun, tidak ada yang terjadi illa, kecuali ma yuridu, apa yang dia khendaki. Apa yang Allah khendaki. Seperti misalnya
Bulan, bagaimana bisa berputar dengan peredarannya. Di surah Yasin itu. Wal qamara qaddarnahu manazil. Jadi bulan itu kami telah lakukan, telah kami kadarkan bagaimana peredarannya. Hatta ada kal'urjunil qadim. Nah, kemudian dia berputar-putar sampai dia kembali seperti itu lagi. Kemudian setelah itu, la tablughul awham wa la tudrikuhul afham. La tablughu, Allah tidak bisa dijangkau. Tidak bisa dijangkau dengan apa? Al-awham, dengan perenungan. Jadi Allah itu nggak bisa ditahu dengan merenung aja. Gimana caranya? Itu dengan kehadirannya, keajaiban-keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang nabi dulu mencari Allah, datanglah matahari, oh ternyata itu Tuhanku. Ternyata matahari itu tenggelam. Kemudian datanglah bintang, wah ini indah banget, ini Tuhan. Ternyata hilang pas siang hari. Kemudian bulan datang, wah ini bisa menerangi gelap malam. Ternyata pas siang juga hilang. Maka cara untuk menggapai Allah Subhanahu wa taala itu dengan ma'rifatullah. Bagaimana belajar, mempelajari dan juga tadabbur. Tadabbur semesta. Bagaimana cara semuanya, ada hubungan kausalitas, sebab akibat, bagaimana bumi itu bisa berputar, bagaimana matahari, bulan itu bisa berganti dengan sendirinya. Nah itu cara kita memahami bagaimana Tuhan itu keberadaannya ada. Wala tudrikuhul afham. Dan tidak tudrikuhu, dan tidak bisa dipahami al-afham dengan pikiran, dengan nalar pikiran. Nah, jadi di sini kita perlu ketahui bahwasanya akidah Thahawiyah ini dia menganut bahwasanya Allah itu ya sudah tidak ada ilmunya. Dalam artian Allah itu ya tidak bisa diteorikan, tidak bisa di logik ilmiahkan. Nah, jadi di sini emang benar ada ulama yang meyakini bahwasanya ya udah cara untuk mengetahui Allah Subhanahu wa taala itu ya sudah benar-benar dengan yakin, benar dengan i'tiqad dan tayakun. Dengan benar-benar keyakinan saja bahwasanya ya udah Allah itu ada tanpa dibuktikan dengan hal-hal ilmiah apapun, bagaimana caranya, teori-teorinya. Nah, ini ciri khas daripada akidah Thahawiyah ini bahwasanya ya sudah pemahaman kita tidak akan sampai jika kita memahami Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dulu Imam Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dulu Imam Malik rahimahullahu taala tatkala ditanya tentang istiwanya Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Apa kata Imam Malik? Al-istiwa ma'lum wal kaif majhul was-su'alu 'anhu bid'ah. Jadi kata Imam Malik, istiwanya Allah itu ya sudah maklum, sudah diketahui, sudah semua orang tahu. Kemudian wal kaif, bagaimana cara Allah istiwa, itu majhul, itu tidak ada yang tahu. Nah, di sini merupakan tanda bahwasanya istiwanya Allah dan juga pemahaman tentang Allah itu tidak ada yang tahu. Ini menurut perspektif pandangan akidah Thahawiyah. Berbeda seperti kita kemarin akidatul awam, semuanya bisa dipahami. Wala yushbihul anam. Dia tidak menyerupai anam. Anam itu makhluk, apapun itu. Tumbuhan, hewan, manusia sekalipun, malaikat sekalipun. Jadi wala yushbihu, tidak seperti makhluk lain. Allah itu berbeda. Kemudian nomor 10, hayyun la yamut. Hayyun la yamut, qayyum la yanam.
Allah itu hayyun, hidup, la yamutu, dan tidak akan mati. Qayyumun, dan Allah itu berdiri sendiri. La yanamu, Allah tidak tidur. Jadi qayyum itu terjaga terus gitu, terbangun terus. Itu makna qayyum. Allah itu sadar. La yanamu, dan tidak pernah merasakan tidur. Bahkan la sinatun wala naum. Tidak pernah ngantuk sekalipun aja, tidak pernah Allah. Kemudian 11, khaliqun bila hajatin, raziqun bila mu'natin. Jadi khaliqun, Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pencipta. Bila hajatin, tanpa membutuhkan. Jadi Allah itu menciptakan kita, bukan berarti Allah butuh sama kita. Bahkan Allah sekalipun menciptakan malaikat yang memiliki tugas-tugas masing-masing, bukan berarti Allah butuh kepada malaikat. Bukan berarti Allah nggak bisa melakukannya. Allah ciptakan ini deh, gitu. Beda seperti manusia menciptakan teknologi yang Masya Allah. Kenapa manusia itu menciptakan teknologi-teknologi seperti itu? Karena tidak mampu. Manusia mana yang bisa mengangkat barang sampai bertonton? Nggak ada. Makanya diciptakan robot-robot. Manusia mana yang bisa menghantarkan manusia, orang lain, dari Jakarta ke Bandung hanya dengan waktu 1 jam atau beberapa jam? Makanya manusia menciptakan yang kereta. Begitu. Karena ada hajah, ada kebutuhan, keperluan manusia. Kalau Allah itu tidak ada hajah. Raziqun bila mu'natin. Dan Allah Subhanahu wa taala itu raziqun, Maha pemberi rezeki. Bila mu'nah, tanpa ada kekurangan bekalnya. Jadi mu'nah, tanpa ada kekurangan. Kalau kita ngasih orang pasti kurang dari kita. Kalau Allah itu enggak. Mumitun bila makhafatin, ba'ithun bila masyaqqatin. Allah itu Maha mematikan. Bila makhafatin, tanpa ada yang takut, tanpa ada ketakutan, makhafah. Jadi Allah mematikan seseorang itu bukan berarti Allah terancam. Allah mengazab Fir'aun, bukan berarti Allah merasa terancam dengan keberadaan Fir'aun tersebut. Ba'ithun, dan Allah Maha membangkitkan. Bila masyaqqatin, tanpa ada rasa berat. Jadi Allah membangkitkan kita semuanya tanpa ada rasa berat sekalipun. Jutaan miliaran manusia akan bangkit nanti dan dikumpulkan di yaum mahsyar, itu mudah saja bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mazala bi sifatihi qadiman qabla khalqihi, yang dimana Allah Subhanahu wa taala mazala, masih, bi sifatihi, masih selalu dengan sifatnya, qadiman yang dahulu, qabla khalqihi, sebelum ada penciptaan. Jadi maksudnya Allah itu telah memiliki sifat-sifat itu sebelumnya. Allah itu sudah Rahman. Tanpa Allah memberi kasih sayang dulu ke manusia, Allah itu sudah kasih sayang sifatnya. Tanpa Allah mengucurkan rezeki terlebih dahulu kepada manusia, Allah itu sudah Maha pemberi rezeki. Jadi di sini Allah itu mazal, senantiasa masih dengan sifatnya dahulu, qadiman, bahkan sebelum penciptaan semuanya. Lam yazdad bikaunihim syai'an. Dan lam yazdad, tidak bertambah sedikit pun, bikaunihim, dengan keberadaan semuanya, semesta ini. Kaunihim itu semesta. Jadi tidak ada bertambah dengan kehadirannya semesta ini syai'an, sesuatu sedikit apapun bagi Allah.
ya sudah Allah gitu aja tidak akan bertambah. Dalam artian udah Allah itu tidak butuh tambahan. Lam yakun qablahum min sifatihi. Kemudian lam yakun dan tidak juga bertambah qablahum sebelum mereka min sifatihi dari sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti dengan hadirnya manusia sifat Allah bertambah menjadi tiba-tiba penyayang gitu. Enggak. Emang sudah dulunya Allah udah penyayang. Wa kama kana bi sifatihi azaliyan. Jadi di sini kama kana sebagaimana bi sifatihi dengan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala itu azali. Itu sudah sejak zaman azali. Azali itu sejak segala sesuatu itu belum ada sama sekali, itu azali. Jadi sifat Allah itu sebagaimana azali dulu. Sudah ada sebelum itu. Kadzalika la yazalu 'alaiha abadiyah. Nah, begitu pula selamanya la yazalu masih terus 'alaiha terhadap sifat-sifat tadi abadiyah, abadi. Jadi sifat Allah itu sampai sekarang masih terus abadi selamanya. Kemudian 14 kalau di kitab ini 14. Enggak apa-apa. Laisa mundu khalaqal khalqa istifada ismah al-khaliq wala bi ihdatsihil bariyah istifada ismal bari. Jadi bukan laisa bukan mundu semenjak khalaqal khalqa Allah menciptakan para makhluk istifada isma kemudian tiba-tiba disandarkan pada namanya itu khaliq. Jadi bukan karena Allah menciptakan manusia, menciptakan semuanya, baru Allah itu dapat nama Khalik. Bukan. Allah itu sudah Khalik sebelum diciptakannya manusia. Jadi istifadah itu disandarkan isma, nama Khalik. Jadi disandarkannya nama Khalik Allah Subhanahu wa taala itu bukan karena Allah menciptakan manusia. Allah itu sudah Khalik sebelum adanya manusia. Itu maksudnya. Wala bi ihdathihi wala bi ihdatsil bariyah atau di naskah lain itu bi ihdatsihil bariyah ada haknya. Sama saja. Wala dan al bariyah makhluk-makhluk baru istifada disandarkan ismal bari nama al bari maha pencipta. Jadi al bari itu ya maha pencipta. Jadi Allah itu sudah al bari sebelum Allah menciptakan bariyah manusia. Karena ada itu lagunya khairul bariyah, sebaik-baik manusia. Jadi Allah itu bukan khalik, bukan bari setibanya Allah menciptakan itu, bukan. Tetapi Allah sudah khalik, sudah bari. Sebelum itu sudah khalik dan bari. Tidak ada sandaran apapun dengan penciptaannya. Bukan berarti ketika Allah memberikan nikmat rezeki kepada kita baru Allah razik, enggak. Allah itu sudah razik sejak dahulu. Azaliyah tadi kan. Lahu ma'na rububiyah wala marbub wa ma'na al-khalqi wala makhluk. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu lahu memiliki makna rububiyah. Makna sifat rububiyah. Apa? Ini ditandai rububiyah itu mencangkup penciptaan, mencangkup kepemilikan, mencangkup pengaturan, dan mencangkup pemberi rezeki. Itu makna rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah itu Allah yang memiliki, Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, dan Allah yang memberi rezeki. Wala marbub, dan Allah itu bukan marbub. Marbub itu artinya diciptakan atau dimiliki atau diatur, itu maknanya. Jadi Allah itu rububiyah bukan marbub. Allah yang menciptakan bukan marbub, bukan yang diciptakan. Allah yang memberi rezeki bukan yang diberi rezeki. Wa ma'nal khaliq, dan Allah juga memiliki makna khaliq.
Apa Khalik itu? Maha pencipta. Wala makhluk. Bukan makhluk. Jadi makna Allah itu Khalik, bukan makhluk. Makhluk itu kan yang diciptakan. Allah itu menciptakan, bukan yang diciptakan. Lahu ma'na rububiyati wala marbubin wa ma'na al-khaliqi wala makhluqin. Kama annahu muhyil mauta ba'dama ahya. Sebagaimana kama annahu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu muhyil mauta, menghidupkan orang yang mati. Mauta, orang yang mati, ba'dama, setelah, ahya, setelah Allah menghidupkannya. Jadi kan kita dulu kan aslinya itu mati, nggak ada apa-apa. Kemudian ditiupkan ruh, wa nufikha fi wa nafakha ruh. Malaikat Jibril alaihissalam itu meniupkan ruh di rahim. Kemudian hiduplah kita. Kemudian malaikat Israel akan menarik lagi ruh itu, kemudian dimatikan. Nah itu istahaqqa hadzal ism, maka berhak, dia pun berhak, Allah Subhanahu wa taala, hadzal ism, dengan penamaan ini, muhyi tadi. Allah itu berhak dirinya itu dinamakan dengan muhyi, maha menghidupkan. Qabla ihyaihim, sebelum Allah menghidupkan mereka. Jadi Allah itu sudah muhyi sebelum Allah menghidupkan manusia. Sama tadi, Allah itu sudah khalik, sudah bari sebelum Allah menciptakan kita semua. Begitu juga Allah itu sudah muhyi sebelum menghidupkan kita semua. Wa kadzalika istahaqqa, dan begitu juga berhak Allah Subhanahu wa taala ismal khaliq, dengan nama beliau Khalik, qabla insya'ihim, sebelum Allah menciptakan kita, insya, menciptakan. Dzalika, dan inilah, bi annahu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ala kulli syai'in, terhadap segala suatu hal, qadir. Allah itu segala sesuatu apa? Maha kuasa. Qadir. Wa kullu syai'in, dan segala sesuatu, ilaihi, kepada Allah Subhanahu wa taala, fakir, membutuhkan. Jadi Allah itu qadir, kuasa, tetapi segala sesuatu kepada Allah fakir, membutuhkan. Makanya ada orang itu menyebut namanya al-faqir, al-faqir, al-faqir. Bahwasanya kita ini membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu amrin alaihi yasir. Wa kullu, dan setiap amrin, segala perkara, alaihi, terhadap Allah Subhanahu wa taala, yasir, mudah. Jadi tidak ada yang susah di dunia ini. Segala sesuatu dijamin mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuridullahu bikumul yusra. Allah itu menginginkan untuk kita kemudahan, wala yuridu bikumul usr, dan tidaklah Allah sama sekali menginginkan dari kita kesusahan atau kepayahan. Wala yahtaju ila syai'in. Allah itu tidak membutuhkan, yahtaj, tidak membutuhkan, ila syai'in, kepada sesuatu apapun. Laisa kamitslihi syai'un, dan tidak ada sepertinya segala sesuatu. Jadi tidak ada yang semisal Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun. Wa huwa sami'ul basiru, dan dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Kemudian khalaqal khalqa bi'ilmihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu khalaqa, menciptakan, al-khalqa, segala sesuatu, makhluknya, bi'ilmihi, dengan ilmunya. Wa qaddara lahumul aqdar, atau wa qaddara lahum aqdaran. Dan Allah itu mengtakdirkan, qaddara lahum, kepada mereka yang diciptakan tadi, aqdaran, takdir masing-masing. Jadi ya, takdir kita itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa daraba lahum ajalan. Kemudian daraba, dan menentukan, lahum, bagi mereka, ajalan, ajal mereka, waktu kapan mereka akan berpulang kembali. Lam yakhaf, Allah Subhanahu wa taala, lam yakhaf alaihi syai'un min af'alihim qabla an khalaqahum wa alima ma hum amiluna qabla an yakhluqahum. Nah, itu sifat daripada Allah, Allah Subhanahu wa taala.
Sebentar. Lam yakhaf. Lam yakhfa, afwan. Lam yakhfa alaihi syai'un. Tidak ada yakhfa, sesuatu apapun yang bersembunyi, yakhfa, atau yang tersembunyi alaihi kepada Allah Subhanahu wa taala syai'un, sesuatu apapun. Jadi tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi atas Allah. Min af'alihim, dari perbuatan manusia. Qabla an khalaqahum, sebelum menciptakan manusia. Jadi tidak ada yang Allah tidak tahu. Nanti dia ini udah gini, melakukan gini. Jadi itu. Jadi Allah itu sudah tahu apa yang kita lakukan sebelum Allah menciptakan kita. Wa alima ma hum amilun. Dan Allah alima, mengetahui, ma hum, apa yang mereka amilun, lakukan. Qabla an yakhluqahum, sebelum Allah menciptakan mereka. Siapa? Kita. Jadi Allah itu sudah tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita sembunyikan sebelum Allah menciptakan kita. Wa amarahum, dan Allah memerintahkan mereka. Siapa mereka tadi? Kita. Bi ta'atihi, dengan taat kepada Allah. Wa nahahum, dan melarang mereka an ma'siyatihi, terhadap maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah direkam ya? Oh, oke, siap. 26 menit. Ya, HP saya. Taib. Wa kullu syai'in, dan segala sesuatu, yajri, berjalan, bi taqdirihi, dengan ketentuan Allah. Kan tadi qaddara lahum aqdara. Maka segala sesuatu itu berjalan dengan takdir Allah tadi, qaddara Allah. Wa masyiatihi, dan keinginannya. Wa masyiatuhu, dan keinginan Allah Subhanahu wa taala itu tadi tanfuz, kehendak Allah Subhanahu wa taala itu yang menyesuaikan dengan mereka. Jadi tanfuz itu ya berlaku. Sudah ketentuannya. Masyiatuhu tanfuzu. Dan keinginan Allah Subhanahu wa taala itu berlaku untuk kita. Tanfuz. Wa masyiata la masyiata. Tidak ada keinginan lil ibadi, kepada hamba-hamba Allah, illa, kecuali masya'alahum, kecuali apa yang Allah kendaki untuk mereka. Fama sya'alahum kana. Jadi fama sya'a, apa yang Allah inginkan, lahum, bagi mereka, kana, terjadi. Wa ma lam yasha' lahum, dan apa yang tidak Allah kendaki bagi mereka, yakun, lam yakun, tidak terjadi. Yahdi man yasha'. Allah itu yahdi man yasha', memberikan hidayah, man yasha', bagi yang dia kendaki. Wa ya'simu wa yu'afi fadla, dan Allah ya'simu, melindungi, menjaga, yu'afi fadla. Jadi ya'simu tadi menjaga, yu'afi, melindungi, fadla, sebagai keutamaan bagi Allah Subhanahu wa taala, dengan keutamaan Allah. Jadi penjagaan kita itu tidak lepas daripada keutamaannya Allah Subhanahu wa taala, fadilahnya Allah untuk kita. Wa yudhillu man yasha', dan Allah juga menyesatkan orang yang Ia kendaki. Wa yakhzalu wa yabtali adala. Kemudian Allah yakhzalu, menghinakan, wa yabtali, dan juga menguji, adala, sebagai bentuk keadilan. Wa kulluhum,
yataqallabuna fi masyiatihi baina fadlihi wa adlihi. Jadi setiap seluruh mereka itu yataqallabuna, yaitu berada di yataqallabun, di bawah kendali, fi masyiatihi, dalam kehendaknya. Yataqallabuna, mereka itu berputar-putar, dalam artian di bawah kendali, fi masyiatihi, dalam kehendak Allah. Baina fadlihi, di antara karunia Allah, wa adlihi, dan juga keadilan Allah. Jadi tatkala Allah memberikan kita kenikmatan, itu fadlun Allah. Tapi kalau Allah menguji kita, menghinakan kita, itu keadilan bagi Allah. Nah, ini lembut banget bahasanya. Bukan berarti Allah itu tidak senang. Itu bentuk keadilan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata-kata yang sering terdengar di kalangan orang Arab itu hadza min fadli rabbi. Hadza min fadli rabbi. Ini dari karunia Allah, karena kenikmatan. Kalau hadza min adli rabbi, itu tatkala mendapatkan ya keburukan. Kemudian wa huwa muta'alin an al-addadi wal andadi. Jadi Allah itu muta'alin. Allah itu memandang remeh atau mampu mengalahkan anil addadi, terhadap musuh-musuhnya, wal andadi, dan juga tandingan-tandingan Allah. Jadi Allah itu menganggap remeh segala sesuatu musuh Allah dan juga tandingan Allah. Kemudian la radda li qada'ihi wa la mu'aqiba li hukmihi wa la ghaliba li amrihi. Jadi tidak ada radda, tidak ada penolakan, seorang pun yang menolak li qada'ihi, terhadap takdir Allah tadi, qada'nya. Wala mu'aqiba, dan juga tidak ada yang menolak li hukmihi, terhadap hukumnya Allah. Wala ghaliba, dan tidak ada yang mengungguli li amrihi, terhadap perintahnya. Dalam artian di sini ghaliba itu tidak ada yang melawan terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian amanna bidzalika kullih wa aiqanna anna kullan min indih. Amanna, kami beriman, bidzalika, dengan segala sesuatu yang disebutkan tadi, kullih, seluruhnya, bahwasanya Allah itu maha menghidupkan, Allah itu maha menciptakan, Allah itu maha menentukan takdir, Allah semua yang mengatur semua manusia, Allah maha melihat, mendengar, dan lain seluruhnya tadi. Wa aiqanna, dan kami berkeyakinan, anna kullan, bahwasanya segala sesuatu yang disebutkan tadi, min indihi, terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sisinya. Nah, ini sudah selesai kita bahas tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita masuk kepada tentang Rasul. Ini penutupan. Jadi ada 28 pesan tentang Nabi, tentang Allah. Kemudian di 29-nya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anna Muhammadan, dan bahwasanya Muhammad itu abduhul mustafa, yaitu hamba Allah yang dipilih. Nah, makanya ketika menyebutkan abd, itu Allah menyandingkan kalimat mustafa, karena itu hamba yang dipilih. Wa nabiyuhul mujtaba, dan juga Allah itu Rasulullah itu nabinya yang mujtaba, yang dipilih. Sama, mujtaba, muradif. Jadi ada 3. Ada Mustafa, Mujtaba, ada Mukhtar. Jadi nabi yang terpilih dari sebanyak itu nabi, Rasulullah yang paling dekat posisinya kepada Allah. Wa rasuluhul murtada, dan rasulnya yang diridhai.
Wa annahu khatamul anbiya, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu khatam, penutup para nabi. Wa imamul atqiya, dan pimpinannya orang-orang yang bertakwa. Wa sayyidul mursalin, dan juga pimpinannya para rasul. Habibu rabbil alamin, dan kekasih Tuhan semesta alam. Wa kullu da'wan nubuwati ba'dahu faghayyun wa hawa. Jadi wa kullu, dan setiap dakwah, pengakuan, jadi dakwah, terdakwah, itu berasal daripada bahasa Indonesia, bahasa Arab yang diadop kepada bahasa Indonesia. Wa kullu da'wah, dan setiap pengakuan, klaim, an-nubuwati, kenabian, ba'dahu, setelah Rasulullah, faghayyun, maka itu sesat. Kemarin kan ada di Aqidatul Awam itu, fada' ghaya, tinggalkanlah kesesatan. Maksudnya itu tadi, tinggalkanlah pengakuan-pengakuan kenabian setelah Rasulullah, fada' ghaya. Wa hawa, dan juga itu berasal daripada hawa nafsu. Wa huwal mab'utsu ila 'ammatil jinni wa kafatil wara bihaqqi wal huda wa bin nuri wad diya. Wa huwal mab'uts, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus ila 'ammatil jinni, kepada seluruh ammah jinni, kepada seluruh jin. Jadi Rasulullah itu diutus untuk jin juga, seluruh jin. Wa kafatil wara, dan seluruh wara, manusia. Bil haqqi, dengan benar, wal huda, dan juga dengan petunjuknya. Wa bin nuri, dan juga dengan cahaya, wad diya'i, dan juga dengan penerangan. Kemudian di sini masuk kepada bab Quran. Wa innal Qur'ana, dan bahwasanya Quran itu kalamullah ta'ala, yaitu merupakan perkataannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Minhu bada'a bila kaifiyatin. Dan dari Quran tadi, bada'a, Allah Subhanahu wa ta'ala memulai, bila kaifiyatin, tanpa ada kaifiyah, tutorial ataupun cara. Jadi maksudnya itu tidak ada tahu bagaimana hakikat permulaan wahyu tadi. Bukan tidak tahu bagaimana pengwahyuan, tapi bagaimana Allah itu menuliskan wahyu itu tidak ada yang tahu. Qaulan. Jadi itu Quran tadi itu kalamullah, yang itu bermula tanpa, nggak boleh ada kaifiyah. Kaifiyah itu apa? Makna kaifiyah tadi itu ya tanpa ada tutorial atau pertanyaan. Kaifiyah itu kaifa, bagaimana ini. Qaulan, secara perkataan. Jadi itu perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disebut kalamullah. Jadi nggak ada Quran itu makhluk. Kemudian wa anzalahu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkannya ala rasulihi, kepada rasulnya, wahyan, sebagai wahyu. Wa saddaqahu, dan dibenarkan oleh al-mu'minuna, oleh orang mukmin, ala dzalika, terhadap wahyu tadi, haqqan, secara benar. Wa aiqanu, dan mereka meyakini, annahu, bahwasanya Quran tadi kalamullah ta'ala, kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bil haqiqah, secara real, sebenarnya. Jadi kalau kita membaca Quran itu sama seperti kita membaca kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak boleh kita mengatakan Quran itu makhluk, perkataan manusia. Allah janjikan dalam surat Al-Muddatsir itu akan dimasukkan kepada neraka Saqar, sauslihi Saqar. Siapa itu yang masuk neraka Saqar? Itu yang mereka mengatakan itu bukan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian 20 lewat.
Sebentar. Laisa bimakhluqin ka kalamil bariyah. Laisa tidak seperti makhluk, seperti perkataannya manusia. Jadi laisa bimakhluqin, jadi Al-Quran itu bukan makhluk. Ka kalamil bariyah, seperti perkataannya manusia, perkataan kita nih. Saya lagi ngomong ini, bukan. Faman sami'ahu, barang siapa yang mendengarkannya, faza'ama, kemudian dia mengklaim, mengaku, annahu, bahwasannya Al-Quran tadi kalamul bashar, perkataannya manusia, faqad kafaro, maka hukumnya dia kafir. Waqad dhammahu Allah Ta'ala, kemudian Allah sudah dhamma, Allah sudah mengancam dia. Allah mengancam dia, wa'abahu, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mencela dia. Wa au'adahu, dan juga menjanjikan kepada dia dengan bisaqor, dengan neraka saqor. Tadi kan kemarin di Aqidatul Awam kita sudah bahas macam-macam neraka. Nah, salah satu penghuni saqor ini orang yang mengklaim bahwasanya Quran itu bukan perkataan Allah. Bahaya itu. Sangat-sangat bahaya. Itulah ada pertentangan dari Ustaz Nuruddin Muhammad tentang yang mengklaim itu perkataan Quran itu bukan perkataan Allah. Haitsu qala ta'ala, sebagaimana yang Allah katakan, sa'uslihi saqar. Mereka akan saya masukkan dia, kata Allah, ke neraka saqar. Falamma, dan tatkala au'adallahu, Allah menjanjikan kepada dia bisaqar, dengan neraka saqar, liman qala, bagi siapa yang mengatakan in hadza illa qaulul bashar, tidaklah ini kecuali hanya sebatas perkataan manusia. Nah, bagi orang yang mengatakan seperti itu, kalau itu mengatakan berkata Rasul, Quran itu bahaya juga. Rasul juga manusia. Nah, itu sa'uslihi saqar, kata Allah. Alimna, kita mengetahui, wa aiqanna, dan kita meyakini, annahu, bahwasannya Quran tadi qaulu khaliqil bashar. Qaulu, perkataan khaliqi, penciptanya manusia. Siapa? Allah. Wala yushbihu, dan tidak ada semisalnya, qaulal bashar, perkataan manusia. Jadi tidak menyerupai dengan perkataannya manusia. Wa man wasafa Allah, barang siapa yang mensifati Allah Ta'ala bima'nan, dengan suatu makna, min ma'anil bashar, dari makna-makna manusia. Misalnya Allah itu punya sifat ini, Allah makan, Allah minum, faqad kafara, maka dia telah kafir. Faman absara hadza i'tabara wa an misli qaulil kuffar, dan barang siapa yang memperhatikan ini akan mengerti, i'tabara, dia akan mengerti, wa an misli qaulil kuffar, dan seperti ucapan orang-orang kafir, in zajara, maka ia akan tertahan, in zajara. Kemudian wa alima, dan mengetahui, annallahu ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala bi sifatihi laisa kal bashar, dengan sifat-sifat Allah itu dia tidak seperti manusia Allah. Jadi jangan seperti perkataan orang-orang kafir, in zajar, maka di sini ia akan tertahan, harus menahan dirinya untuk mengatakan itu. Gak boleh mengatakan Allah itu seperti itu. Warru'yatu haqqun li ahlihi. Kemudian di sini warru'yatu terakhir 40. Ar-ru'yah, yaitu melihat Allah di surga nanti. Haqqun, yaitu benar, li ahlil jannah, bagi orang yang masuk surga, penduduk surga. Bi ghairi ihatatin, yaitu kita melihat Allah itu tanpa ada penghalang, ihatah. Wala kaifiyah, dan tidak ada yang tahu caranya.
kama nataqa bihi kitabu rabbina, sebagaimana nataqa yang dikatakan oleh kitabu rabbina Al-Quran, kitab Allah, wujuhun yawma idzin nadhirah. Jadi wajah-wajah yauma idzin pada saat itu nadhirah, berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah. Nah, wajah-wajah berseri itu ila rabbiha, kepada Tuhannya, nadhirah, melihat. Jadi benar kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala, amin, pada saat menjadi penduduk surga nanti. Wa tafsiruhu, dan penjelasannya, ala ma aradahu Allah taala wa alimahu. Jadi tafsir, penjelasan, ala ma aradahullah, terhadap apa yang Allah kehendaki, wa alima, dan Allah ketahui. Jadi bagaimana cara kita melihat Allah itu hanya Allah yang tahunya. Hanya Allah yang menghendaki hal tersebut. Alhamdulillah, sudah pukul 20 kita akan lanjutkan di pembelajaran Mabadi Durus Al-Arabiyyah. Insyaallah kita akan lanjuti di pertemuan selanjutnya besok. Bibarakatillahi ta'ala. Syukran jazilan. Jazakumullah khair. Nasrun minallah fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.